Sebuah rekaman CCTV viral di media sosial memperlihatkan peristiwa penjambretan seorang wanita di Jalan Raya Pamulang, Ciputat, Tangerang Selatan. Dalam video terlihat korban dipepet oleh pelaku dan menarik harta benda korban saat motor melaju hingga membuat korban terjatuh. Korban meninggal di lokasi setelah mengalami benturan keras akibat terjatuh. Polisi yang menerima laporan bergerak cepat dengan memburu pelaku. Pelaku berinisial FM yang sempat melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat. Saya baru saja mengamankan pelaku jambret yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah Tangerang Selatan. Pelaku kami amankan di wilayah Bekasi di salah satu apartemen. Kurang lebih itu dulu, selanjutnya kami dari tim akan melakukan pendalaman. Selain pelaku, petugas juga turut menyita beberapa barang bukti, diantaranya 2 unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan 2 pengacara Hotman Paris Hutapea dan Razman Arif Nasution atas kasus pencemaran nama baik. Agenda sidang kali ini yakni mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat. Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan pengacara Hotman Paris dan Razman Arif Nasution digelar tertutup. Agenda sidang yaitu mendengarkan keterangan saksi penggugat yakni Hotman Paris Hutapea yang menjadi korban atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Razman Arif Nasution. Untuk mengantisipasi kericuhan seperti di sidang sebelumnya, sejumlah petugas kepolisian turut mengawal jalannya sidang. Namun dalam sidang lanjutan hari ini harus ditunda lantaran Hotman Paris yang menjadi saksi korban dalam sidang tengah sakit dan langsung dibawa keluar persidangan untuk mendapatkan perawatan. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis 27 Februari mendatang. Sedikit aja Bang Hotman. Diketahui sebelumnya kericuhan terjadi saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik antara Razman Arif Nasution dan Hotman Paris. Pasca persidangan keduanya saling sindir melalui media sosial. Terjadi kegaduhan hingga ada pengacara naik meja di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Razman Arif Nasution serta saksi Hotman Paris Hutapea berbuntut panjang. Kegaduhan di persidangan ini diawali Razman dan kuasa hukumnya yang menolak keputusan majelis hakim menggelar sidang dengan tertutup. Tolong Yang Mulia. Iya, kenapa? Ini seharusnya tidak ada yang harus tertutup untuk umum Yang Mulia. Karena chattingan ini sudah beredar di mana-mana. Dan saudara Hotman ini sudah bicara di mana-mana. Dan kasus Vina Eki juga ada kaitannya dengan pelecehan seksual, bahkan dibunuh. Tolong yang adil Yang Mulia. Kami minta supaya media meliput secara live Yang Mulia. Kegaduhan pun tak terhindarkan. Kemudian di media sosialnya, Hotman Paris meminta pemerintah menindak tegas kegaduhan yang terjadi di persidangan. Coba Anda lihat viral di mana-mana, ada seorang advokat di dalam persidangan pakai jubah advokat, naik ke meja persidangan dan menginjak-injak. Naik ke meja persidangan tim advokat dan menginjak-injak di atas meja. Ini adalah kebrutalan pertama dalam sejarah hukum Indonesia. Kami mengharapkan agar Otto yang kebetulan mantan pengacara segera mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Sementara itu, Razman meminta publik melihat peristiwa secara menyeluruh. Razman menegaskan dirinya tidak takut dipenjara. Kalian pikir Razman ini takut? Nah, pengadilan Buya masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Alvin Lim. Kalian tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main.
Buntut naik ke meja ruang sidang, Mahkamah Agung resmi bekukan berita acara sumpah advokat Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo. Untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Oiwobo dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang melakukan penyumpahan. Dalam pembelaannya di program Rakyat Bersuara, Rasman Nasution merasa diperlakukan tidak adil dalam persidangan hingga akhirnya tim pengacaranya bertindak keras. Tapi saya nyembah begini tidak dihargai. Saya bilang, kalau begitu Yang Mulia tidak usah sidangkan saya, vonis saja. Langsung dia skor. Oh, Anda berkatakan itu? Nggak usah sidang? Semua benar tuh. Karena Anda merasa waktu itu Anda tidak Sudah percaya. Sudah perlu lagi, saya berdiri, kita bertahan ya, tidak ribut, tertib di kursi. Hotman Paris pun menanggapinya melalui media sosial pribadinya. Bagi klien-klien yang pengacaranya sudah mengucapkan kata-kata kasar terhadap hakim, seluruh hakim akan tidak suka sama oknum kayak gitu. Cepat cari pengacara yang bisa dipercaya dan tidak dimusuhi oleh para aparat hukum. Sebelum terlambat, cari pengacara yang tepat. Namun Mahkamah Agung menegaskan keputusan pembekuan sumpah advokat ini merupakan langkah tegas dalam menjaga integritas dan ketertiban di lingkungan peradilan. Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani dan asistennya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare. Nikita Mirzani mangkir dalam agenda pemeriksaan perdana sebagai tersangka dan akan kembali dipanggil pekan depan. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan gelar perkara, penyidik Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani atau Nikmir dan asistennya berinisial IM sebagai tersangka terkait kasus pemerasan dan pengancaman terhadap seorang pengusaha produk kecantikan atau skincare bernama Reza Gladys. Polisi menyebut penetapan tersangka artis Nikita Mirzani dan asistennya berdasarkan alat bukti yang cukup yang dikantongi penyidik. Benar, ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya. Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Pekan depan, penyidik Direktorat Siber Polda Metro Jaya akan melayangkan surat panggilan kedua kepada Nikita Mirzani dan IM untuk diperiksa sebagai tersangka setelah mangkir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada hari ini. Melalui kuasa hukumnya, Nikmir meminta penundaan pemeriksaan lantaran ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan atau diwakilkan. Dalam kasus ini, Nikita Mirzani dan asistennya dijerat pasal berlapis tentang dugaan tindak pidana pemerasan, Undang-Undang ITE, dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Setelah dirinya dan asistennya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare, artis Nikita Mirzani beri tanggapan di akun Instagram pribadinya. Nikita terlihat tenang dan penuh senyum. Hai guys, selamat sore. Aku kan tadi janji mau bikin video, tapi aku buru-buru karena harus bekerja. Jadi nanti aku akan bikin videonya dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak
cuma bisa bilang terima kasih. Dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati happyan kalian ya. Aku kerja dulu, nanti habis itu aku bikin video. Musisi Faris RM terancam hukuman 5 hingga 20 tahun penjara akibat penyalahgunaan narkoba. Pasalnya setelah 3 kali masuk jeruji, ia lagi-lagi tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Inilah video penangkapan musisi Faris RM atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Bandung, Jawa Barat. Faris ditangkap penyidik narkoba dari Polres Jakarta Selatan di pinggir jalan saat hendak menyeberang. Usai menjalani pemeriksaan intensif, pelantun lagu Sakura ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah keempat kalinya Faris RM berurusan dengan hukum karena kasus narkoba, yaitu tahun 2007, 2011, dan 2015. Untuk barang bukti yang kita sita sementara yaitu jumlah sabu 0,89 gram dan barang bukti ganja dengan jumlah 7,4 gram. Untuk modus operandinya, tersangka ADK dalam kasus ini adalah sebagai suruhan dari tersangka FRM untuk membeli narkotika jenis sabu dan ganja yang menjadi barang bukti dalam kasus ini. Dan pelaku ADK tersebut dalam setiap pembelian barang bukti tersebut disuruh oleh tersangka FRM mendapat upah sebesar 100 sampai 200 ribu rupiah. Sementara itu, Faris RM meminta maaf pada anak dan istrinya atas peristiwa yang menimpanya. Ia juga memohon doa agar kasus ini berjalan lancar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf pada keluarga, pada istri dan anak-anak saya, dan juga pada rekan-rekan terkait pekerjaan profesi saya atas kejadian ini yang mana tidak diharapkan. Oleh karenanya saya ingin mohon doa teman-teman semua, doa keluarga, dan doa agar proses hukum atas pelanggaran yang saya lakukan dapat berjalan dengan. Faris RM dalam kasus ini telah terlibat penyalahgunaan narkoba sebanyak 4 kali. Ia dikenakan pasal 111 ayat 1 dan 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara 5 sampai 20 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa Indramayu, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Indramayu. Sesaat lagi tetap bersama kami di iNews Malam.